Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Selepas tamat SMA di Kota Bandung tahun 1945, beliau kemudian masuk jurusan Teknik Mesin di ITB. Namun, setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Aachen, Jerman. Karir B.J. Habibie dalam pemerintahan dimulai saat ia diminta kembali ke Indonesia, menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai 1998. Pria kelahiran 2 Juni 1936 ini juga dikenal sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Berikut adalah aksi bela negara yang dilakukan B.J. Habibie menurut nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. Rasa cinta tanah air B.J. Habibie kepada negara Republik Indonesia pada saat beliau berada di Jerman. Beliau mendapatkan tawaran untuk menjadi warga negara kehormatan. Habibie justru menolaknya. Habibie berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka pasporku akan saya robek dan aku akan pulang ke Indonesia. Dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Selain itu, Habibie selalu menggunakan produk dalam negeri yaitu batik dalam setiap kegiatan. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, indikator berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie adalah seseorang lulusan dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Mesin. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di RWTH Aachen University, Jerman Barat dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Dewan Eksekutif Lembaga Penerbangan Sipil Internasional menganugerahi penghargaan Edward Warner Award kepada Habibie pada tahun 1994. B.J. Habibie menjadi orang Asia pertama yang mendapat penghargaan bergengsi dalam bidang penerbangan sipil dunia ini. Pesawat N250 Gatot Kaca penemuan B.J. Habibie yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nilai bela negara ketiga yakni setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu bentuk perwujudannya adalah Bapak B.J. Habibie melaksanakan tugas jabatannya sebagai presiden untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsanya. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. B.J. Habibie sadar betul dengan menyiapkan bibit-bibit unggul untuk generasi penerus bangsa merupakan salah satu cara untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Dibuktikan dengan ketika Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Pada tahun 1974, di usia beliau ke-38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Ia pun diangkat menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. 5. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Bapak B.J. Habibie sangat gigih berjuang dengan semangat iptek dan imtak.
memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan ilmu iman dan takwa. Yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Pada tahun 1998, setelah Presiden Soeharto resmi mundur dari jabatannya, digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie pada saat itu memanggil Panglima ABRI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, keluarga besar Partai Golkar, serta pimpinan MPR untuk menanyakan situasi negara pada saat itu. Tetapi laporan keempat jajarannya tidak sinkron, sehingga Bapak B.J. Habibie sulit mengambil keputusan taktis untuk meminimalisasi gejolak reformasi. Lalu muncullah ide dari Bapak B.J. Habibie, ia ingin semua orang bebas menyuarakan pendapatnya, mengingat Bapak B.J. Habibie kala itu sangat memerlukan masukan dari banyak pihak untuk mengeluarkan kebijakan negara. Dari nilai-nilai bela negara serta keteladanan tokoh nasional Baharudin Yusuf Habibie dapat kita jadikan sebagai teladan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat menumbuhkan karakter dan budi luhur yang baik bagi seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. Terima kasih.